nyelamatin teman global. Yang global, benar, global. Kalau Rafa movement speed. Oke. Rafa crowd controlnya halus roaring baptism. Yap. Ultimate. Kalau Florin masih ada crowd control tapi itu juga nggak single target clock gitu Iya, ya. karena di sini juga kita lihat kan untuk dari si Balmonnya sendiri satu Iya sih. Oke. Tapi ya itu pilihan mereka lah ya. Karena kan mungkin sudah ada strategi sendiri. Tapi Luoyi yang langsung diambil begitu saja sama Beletron Era ini bakal memberikan surprise nih ya. Pertahanan lawan. Tapi sekarang waktunya kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan bagaimana babak. Jiwa langsung ingin menghancurkan segalanya tuh keluar. Taret rontok semua. Kali gigit itu Taret langsung hilang. Tapi di sini Ele mencoba ngezoning out seorang Vivian yang juga mencoba pressure KB Pak. Only need one moment membalikan. Kalau sampai ada pergerakan yang kurang disiplin dari Beletron Era dan ternyata geng kapak Kita harus kehilangan best turretnya dulu untuk bisa memperkuat defense-nya. bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan? Kita kan motivasinya mbak gitu loh. Karena kan ini udah nggak ada pelindung lagi. Berarti kita mainnya nggak boleh sembarangan nih. Harus benar-benar rapi, masuknya juga benar-benar mancing yang juga dengan baik, umpan yang bagus. Oke. Nah loh, ini dia Lordnya berbentuk Poseidon kah kali ini? Karena ada air yang menyelimuti diri ada sekarang. Lethal Control bisa dikeluarkan Cyclone Sweep-nya. Kondisi yang berbeda udah langsung berhasil menelan juga ke arah dari Ele dicuekin begitu aja, berhasil mundur ke dia. Karena pertempuran langsung terjadi diversion, rotation terus dikeluarkan. Satu player berhasil langsung begitu aja. Florinnya udah gak kuat lagi menahan seluruh damage yang dihasilkan oleh pemain dari Beletron Era. Cyclone Sweep-nya masih terlihat begitu ganasnya. Udah ada barat keprek juga yang hasil didapatkan. Namun untuk kali ini Glue-nya pun harus menjadi korban tambahan kalian. Tapi minion juga udah mulai masuk. Bahkan Vivian menggunakan Silik Legal menuju ke arah Funi. Minionnya udah mulai masuk juga. Belum mau difokusin sama seorang Cini dan juga Cel. Tapi BC udah mulai dipukulin dan akhirnya The Infinity War Game yang pertama dimenangkan oleh Beletron Era. Uranus inilah lama juga pukulin lane-nya. Tetep aja nih nggak lihat. Love wave. Wave-nya tuh udah mau habis atau pas habis kalian cabut. Ya kan? Jadi bisa dibilang kan dia juga lebih cepat clear lane ya. Apalagi Uranus kalau ketemu Angela di experience sih bonyok juga Pak. Papat on the swing dilemparin love wave sih Pak. Ya ampun, itu robot rasa Barbie Pak. Ini juga tadi karena mereka udah melihat itu Uranus. Katanya langsung leukemia Pak sekali satu. Tapi inilah dia ya teman-teman. Game yang kedua dari The Inf. Langsung gebok Gimang ke area Lord. Dan Lordnya pun kali ini udah tersisa setengah darah. Vivian berhasil untuk ngezoning out juga. Udah ada Harkar yang masuk ke dalam tubuh para baratnya. Bersiap untuk maju ke bagian depan. Masih targetnya sekali mempertahankan bagaimana stack yang dia miliki. Namun udah ada Delta Welcome yang masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah siapapun. Langsung dibalaskan aja. Ada pergerakan tadi Ionox S yang maju ke bagian depan. Dan sekarang Divine Jasmine-nya berhasil lagi mendapatkan ke arah Vivian. Namun belum bisa dikonfirm menjadi point kill. Pertempuran terus terjadi. Lordnya berhasil didapatkan juga oleh Beletron Era. Bahkan sekarang ada bonusnya. Barat yang kali ini menjadi korban. Namun Funinya mau ke arah mana. Udah ada satu lightning bolt dipakai belakang pun. Gagal untuk bisa menghambat pergerakan pemain dari Beletron Era. Itu si burungnya digebok Autolino Lung. Wah, langsung diajar sama Vival. Tapi Cinca untungnya masih bisa untuk melakukan recall. Dan Lordnya di arah top lane walaupun Cel ternyata sampai lupa pulang ya guys ya. Dia langsung hajar ke arah top base turret. Untungnya masih bisa kabur. Ini cowboy sampai situ ya. Hey, biasa kan cowboy Pak. Cowboy slow ya. Suka-suka si cowboy ya tinggal manggil kuda. Piwit gitu. Selonong boy deh di situ ya. Boleh. Bahkan di backdoor Pak, gak ada minion juga tembak Gimang gitu. Tembakin aja udah yang ada, pokoknya dirontokin satu-satu. Tapi Lordnya dari area top lane sudah mulai pelan-pelan mencoba untuk dihajar sama teman-teman geng kapak. Walaupun minion management dari Beletron Era ini benar-benar bagus sehingga Taret demi Taret hasil dihancurkan. Dengan hanya momentum satu Lord, 3 Taret hilang loh. Satu inner Taret lagi di area bawah sudah hilang. Sementara itu mereka emang tidak mau terlalu bisa mendapatkan langsung ke arah. Ini off position itu bakal ditarik bisa ter-take down sih. Karena dia nggak build item magic defense selain tough boots. Wah, aduh, harus ditambah lagi nih. Ini udah gak cukup lagi nih, oke. Funi, tuh Vivian lagi langsung ditarik begitu aja dengan Divine Judgment. Tapi Cincau langsung mundur ke arah belakang. Funi juga mulai ke arah, Cincaunya langsung tumbang. Funinya juga tumbang, double kill dia pakai seorang Vival. Mau kabur kemana? Ke arah kanan langsung dijemput sama 5 hero sekaligus charge. Sedikit mundur ke arah belakang mencoba untuk keprok dan triple kill. Bahkan didapatkan oleh Vival. Wow. 3 player berhasil diambil. Ada 1 wave minion, 5 player masih lengkap dari Beletron Era. Mereka sempat untuk mendapatkan game yang kedua karena sekarang 1 player lagi berhasil langsung diamankan begitu saja. Sementara Ele-nya tidak kuat untuk menahan damage yang dihasilkan, wipe out dan kemenangan 2-0 untuk Beletron Era. Untuk Detonas Welcome yang nggak dapet aja, udah gagal udah combo yang dia lakukan. Yang mau nggak mau cuma bisa lari dari area tersebut. Ini sama game kedua, siapa eksekutor?
Dear Ligit. Siapa lagi? Nggak ada. Atau mereka mau ngebabat abis, mereka mau main objektif, manfaatin Popol Kupa. Segadi. Untuk mancing tim fight, Popol Kupanya juga ditemenin. Nah, kita lihat aja lah dari strateginya Geng Kapak apakah bakal works nih untuk game yang ketiga. Tuh game point karena kita langsung masuk aja ke game yang ketiga dari The Infinity War antara Beleton Era versus Geng Kapak Basreng. Akankah mereka berhasil untuk bisa menculik satu pemain yang dimiliki oleh Kepek Basreng? Tapi Lord Kenpai Puya udah langsung nongol dari dalam river. Yap. Itulah dia Lord di menit ke-12 udah enhance juga. Jadi dia bisa melakukan hihi ke area base turretnya. Dan udah mulai dicicil-cicil sama Geng Kapak Basreng. Lihat minion manajemennya. Sepertinya kurang rapi untuk top dan juga bottom lane. Bahkan Cini mencoba untuk melakukan split push. Lordnya bahkan dibiarkan sama Geng Beleton Era supaya berhasil didapatkan. Dan seperti mereka langsung sadar dan melakukan semua recall supaya minionnya cepat clear. Yap, hilang sudah lagi kesempatan mereka tadi untuk bisa mendapatkan Karolot tersebut. Karena ada pergerakan juga dari Beleton Era mungkin agak cukup lama ya menunggu di bagian bawah ya. Berharap memang benar-benar ada gitu loh yang lewat. Tapi ternyata tidak ada dari itemnya nih udah terlihat. Ada beberapa slot yang emang belum terisi ya. Ya, karena kan masih menit 13 juga ya. Dan tadi dia nggak mau lewat bawah, sepertinya udah dapat info gitu kan. Biasa berita terkini ya kan, jangan lewat jalan sini karena rawan begal. Gitu. Jadi udah mendingan jangan lewat dulu aja. Tapi ini bayang itu kebo ditimpukin roket alat banget. Tapi kita Valandir juga masih 1v2 situation ya. Valandir rival plus Funi dan bahkan base of turret hampir aja hancur dan langsung digigit sama sang Kupa dan langsung hancur sang turret yang berdiri tegak. Ini damage ke turret sumpah bener-bener Popolan Kupa emang megang lah ya dari tadi. Objeknya bisa dibilang dirinya bisa mendapatkan. Sementara itu untuk LA-nya masuk terlalu dalam. Akankah bisa langsung diamankan oleh pemain dari Beleton Era? Namun sejauh ini ada Vivian menjadi korban. Minion Fury juga connect karena beberapa player terdapatkan juga. Hilang sudah 3 player dimiliki oleh Beleton Era. Ini dia kesempatan untuk Kepek bisa mendapatkan 1 poin. Ataupun dari Beleton Era mereka masih berjibaku berusaha squad naga untuk bisa mempertahankan karena dan tidak bisa 2-1 skor kali ini. Satu hero yang apabila di tangan dari SKY lagi. Vival maksudnya. Iya, Vival. Kenapa SKY sih? Vival langsung dengan Desansin. Ya, dia bisa traceless nih, ya kan, untuk bisa menghindari beberapa serangan, terutama kayak Windblow yang dia bisa langsung kabur. Iya, belum lagi kayak Searing Torrent atau Burst Fireball juga masih bisa dihindari dengan traceless. Tapi traceless itu adalah skill yang masih memiliki cooldown. Karena kedua tim masih memiliki sama-sama potensi yang bagus untuk memenangkan gamenya. Jadi kita bakal melihat aja inilah dia The Infinity War game yang keempat. Grand Final memberikan 10% efek tambahan ke hero-hero seperti Marksman dan juga Mage ya Profesor KB ya. Marksman dan Mage dapat 10% tambahan dari Orange Buff kan ya. Tuh, Profesor KB memang database Wikipedia lah pokoknya ya. MLpedia. Benar. Puncak Mobile Legend lah pokoknya deh. Puncak Mobile Legend. Menuju. Jangan tua. Beda. Lanjut. Yuk. Tua Pak, jangan. Beda. Tua banget lu. Apalagi Lordnya sudah bisa enhance. Dari segi kerapihan minion wave, sepertinya Earl lalu jauh mainnya nih. Mencoba untuk diculik karena Mountain Shocker. Untuk ngecek aja di mana posisi teman-teman dari Earl. Mereka mencoba untuk pick off. Ternyata Earl pun sadar pergerakan dari Beleton Era. Tapi meanwhile di area mid lane-nya mencoba untuk 1 versus 3. Memang belum ada engage lebih tepat. Tapi Cini baru aja menggunakan Nexus, bahkan Earl-nya terkena serangan Angry Gloom. Langsung diajar juga dengan Windstorm mulai dilepaskan Wind juga, tapi damage belum terlalu masuk secara besar. Masih ada Blessing of the Moon Goddess dan bahkan Lordnya masih bersedia dipakai oleh seorang Vival. Kita lihat dari Geng Kapak Basreng, apakah mereka bisa mendefense base-nya kali ini. Pertempuran yang bahkan kita lihat itu tanpa Hayabusa. Ya kan? Hanya Cini seorang diri yang berhasil langsung mendapatkan ke arah romer yang dimiliki oleh GPS Basreng, yaitu Ciwinda ataupun Al yang emang hilang aja bertukar skill ya. Angry Gloom-nya, Burst Fireball-nya, Shearing Torrent-nya tadi semua dikeluarkan, tapi di sela-sela ataupun di saat dia didorong pun dengan Shearing Torrent masih sempat mengeluarkan Angry Gloom yang dimana damage-nya, waduh. Dari Beleton Era dari tadi untuk mereka melakukan farming, tapi ini dia Shadow Kiru mulai dilepaskan hanya untuk rasanya membersihkan minion saja. Dan Lordnya pun Yodele Hihi menabrak base top turret, langsung diajar dan bahkan hancur begitu saja bagaikan hati pulung yang ditolak cewek. Wow, kembali terucap kata-kata itu ya, baik sekali. Dan sekarang Lordnya masih berada di depan seorang diri, mana wave minionnya mulai masuk di bagian tengah. Ini dia kesempatan untuk Beleton Era bisa menambahkan lagi pundi-pundi kemenangan mereka. Akankah menjadi 3-1 untuk Beleton Era, di mana Estasnya masih stay untuk bisa memberikan healing terhadap seluruh rekannya. Wave minion di bagian atas mulai masuk kembali. 2 best turret pun langsung hancur. Objektif Gimang dari Beleton Era berhasil mengambil 2 turret, tapi
dari geng Apak Basra yang terlihat dulu menyerah. Item Kupa dilepaskan, Planet juga dihajar. Windblade, Windstorm gak connect ternyata. Cell-nya langsung diajar ke Shadow Kiru, tapi masih ada Falling Star Moon untuk menjebak Sky. Dia pun langsung mundur dengan kuat Shadow-nya, bahkan sini darahnya udah mulai sekarat banget nahanin penyakit rabies kalau digigit Kupa. Pinter banget urusan itu Palanir ya. Ampun, dia langsung Falling Star Moon karena rekan-rekannya berkumpul sama rekan-rekannya, damage terbagi dan dirinya pun selamat. Cel, kenapa Falan? Iya, memang biasanya soalnya Esperanto kayaknya Palanir ya. Iya. Biasa XP-laner ya. Makin malam makin oleng, Kapten. Benar, kenapa kesebutnya Palanir? Oke. Kenapa tuh? Ini Mountain Choker dikeluarin lagi, kelihatan lagi di posisinya. Biasa. Berusaha untuk maju perlahan dari GPX, tapi ya digagalkan langsung aja dengan Mountain Choker gitu. Iya kan ibaratnya kayak dipencet HT-nya tuh. Kijang satu posisi, kijang satu iya, langsung kelihatan semua. langsung. Karena cek posisi dulu dari lawannya. Kalau sedia barangan lewat, bayangin sekali diterbangin Veil ini kalau makin lama Veil tuh kan makin sakit ya. Apalagi memang nanti dia pasti build item penetration juga di mana nanti satu combo wombo itu Vival kalau sembarangan lewat, Cell kalau sembarangan lewat, auto hilang. Sempat keluar aja, tertinggal satu kaki kiri di bagian belakang, damage-nya sisa ya SP sisa 1/4 lah kali. Benar. Pasti itu. Auto meleduk Langsung angin seadanya. Antivirus pun kali ini langsung diamankan oleh Ciwinda. Udah mendapatkan satu item defense lagi yang bisa dia amankan untuk bisa menahan damage yang bisa dikeluarkan oleh pemain dari Beltor Era. Masuk menit 16 yang hampir aja ke menit 17. Yap. Ini menuju ke late game, tapi Cell-nya udah mulai dikeroyok. Item Kupa udah mulai dikeluarkan. Saat dua bandara terakhir Falling Star mau dilepaskan. Bahkan Cell-nya kali ini harus terbakar begitu saja. Tapi Beltor Era sepertinya mereka set up di Lord di menit yang ke-17 ini. Dan masih sedikit cukup bebas. Apakah Lordnya bakal didapatkan? Dan ya, diambil oleh Beltor Era dengan cukup bebas. Ini menjadi misdirection. Bandangin duduk. Ngeri banget tadi. Dikit lagi loh. Itu tadi Wine Blow untung bisa keluar, coba kalau tidak buset dah. Itu angin yang tekanannya ya ampun. Kayak laut kedalaman beberapa puluh kilometer. Juga ya. Tekanannya emang sangat-sangat kuat sekali. Tapi sedalam-dalam laut tidak sedalam hati wanita. Benar, sekuat-kuatnya tekanan laut lebih kuat tekanan hidup memang kok. Karena batin. Benar. Tekanan hidup memang tidak ada lawannya ya. Hari-hari kita malah nge-quotes. Tapi kita lihat Lordnya walaupun belum evolve bergerak ke area mid lane. Dari geng Apak Basra, apakah mereka bisa bertahan nih Pak Bulung? Nih, dari tadi kan udah disebut juga GPX Basreng, kalau mereka kehilangan Bestarnya, defense-nya jauh lebih kuat lagi. Coba kita lihat itu kali ini, karena yang akan menjebol pertahanan mereka adalah Peletron Era. Mereka unggul udah 2-1, berfireball sudah dikeluarkan. Lordnya masih stand di bagian tengah, sementara itu untuk Hayabusa saja gagal bisa memberikan aksi penculikan terhadap pemain dari Peletron Era. Di mana sekarang Lordnya udah mulai masuk, udah mulai hilang, tapi wave minion kembali berdatangan. Begitu besarnya gerobak-gerobak UMKM yang mungkin sekarang udah akan menjadi perusahaan yang sangat berkembang, tapi Shell-nya langsung maju ke bagian guna untuk mengusir pergerakan pemain dari GPX Basra. Dan sekarang base-nya terbuka dengan begitu bebasnya, dan harusnya Peletron Era bisa memanfaatkan dan menjadi kemenangan 3-1 skor. Peletron Era match point, satu kemenangan lagi, mereka bisa jadi juara. Udah kebaca nih. Jadi ntar lagi BTR Lius nih. Kita udah bilang Link. Lu ngambil kontrak yang mana sih sebenarnya? Kayaknya dua-duanya siratan tangan Pak. Aja mumpung gitu. Hari-hari. Itu dia tuh boneka Fit dari Adventure Time. Idi. Tapi udah kill banget ya, kayaknya udah kena healer. Bonekanya ya teman-teman ya, yang kill ya. Itu dia tolong. Sama kayak orang di luar sana kayak punya bantal kesayangan Slim. Oke deh kalau begitu, ini dia game kelima. Akankah ini menjadi game penentuan di mana Peletron Era bisa udah Black Dragon Form, dia langsung maju dan juga berhasil untuk membuat dari Minotaurnya kali ini menghilang dengan sangat cepat. Sempat untuk kabur ke bagian belakang, shutdown pun berhasil dilakukan. Sky-nya mengamuk di bagian belakang dan Vival, sedangkan Sky ini seperti mandal mulai dikejar rame-rame. Python Kupa juga mulai dikeluarkan, dan di arah bottom lane-nya pun Valenir menjebak dua Hirofuni yang mencoba untuk bertahan dengan ultimate dari Nibiru, tapi ternyata Cincau yang menjadi korban, bahkan double kill berhasil didapatkan. Malah Victor juga yang udah berhasil diamankan. Lordnya terbuka dengan begitu bebasnya, tidak ada kontes sama sekali, di mana dua player dari GPX Basreng harus menunggu di base-nya. Atau kalau dari mereka tuh nggak mau ngelord, at least Maling sudah langsung dikejar habis begitu aja, karena sekarang untuk Sky-nya, what are you doing bro? Begitu banyak pemain dari Peletron Era, memang posisi mereka terbuka, tapi dengan adanya 1-3 seperti barusan,
Dua hero take down. Lord Enhance mulai masuk di area top lane. Mimpi buruk dari geng Kapak Basreng semakin mendekat. Dari Billiton Era semakin dekat dengan kemenangannya back to champion. Dari Women's Arena season yang keempat. Karena base top turret sudah mulai hancur. Kita lihat 3 hero dari geng Kapak Basreng berusaha untuk melakukan cover. Mereka nggak mau menyerahkan pialanya dengan cuma-cuma. Mereka bakal berjuang dengan keras untuk melakukan defensif. Walaupun super minion masih terus berdatangan. Geng Kapak Basreng mulai hidup satu persatu dan mereka sedang melakukan defensif, Pak Pulu. Yap. Ini dia jauh head ya, tapi Black Dragon Form langsung dikeluarkan begitu aja mengejar arah mana Celka yang akan dia tuju. Tapi sepertinya langsung dengan power steering yang masih cukup baik, dia balik badan, dia belok kiri putar arah. Untung saja tidak nabrak arah siapapun karena sekarang pertempuran kembali pecah di bagian depan. Ada Palanirnya langsung mundur ke bagian belakang dengan 2 para SP yang dimiliki, tapi Minotaurnya bisa dipertahankan karena Minotaurnya pun menjadi korban. Oh my god, payung pun mulai dilempar oleh Cinca. Tapi sepertinya tanpa kehadiran tidak ada samsak bagi geng Kapak Basreng. Sang Winkle connect bahkan setengah darah langsung tadi ke arah Sky. Makanya Sky pakai baju masuk angin kan kamu. Itu begadang terus dia. Sang Winkle mulai, oh my god, bahkan cincaunya satu momen langsung hilang. Masih dilemparkan terus bad impact ya. Vivian harus kehilangan immortality karena dia harus nahan debek dari turret. Dari atom lane, minion sudah mulai berdatangan. Biar Angry mulai digunakan. Bakal langsung diajar karena Ele mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi base terbuka lebar. Funi tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan harus ter-take down. Bahkan Sky juga harus tumbang. Kita lihat di sini. Sang cacing dia ada di atas langit sana berdansa. Tapi base terbuka lebar. Dan akhirnya Beletronera back to back champion Women's Star League season yang keempat. K2 1 cheers. Yo, Sekali lagi congratulations buat geng Kapak Basreng. Congratulations. Yang telah menjadi runner up ya Pak Pulung ya dari Women's Star League season 4 sekaligus mendapatkan tiket menuju ke Women lagi. Benar. MWI. Dan juga untuk Vivian. Pokoknya 2 slot yang kita miliki nantinya yang berada di MWI kita maksimalkan sebaik mungkin lah. Nah, ayo Ko Edwin masuk foto. Yuk, Ko Edwin udah boleh masuk Ko Edwin. Ko Ed boleh masuk yuk. Ko Ed. Oh belum. Ko Ed nanti aja foto dulu. fotonya. Oke, dalam berpose 3 2 1 skip Cekrek. Tak dulu ya. 3 handphone. Handphone. Rusak. Nah, 3 2 1.